Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tabrakan 2 sepeda motor di kota Tasikmalaya, kedua pemotor meninggal dunia. Sengketa kebun binatang Bandung terus berlanjut. Pemkot Bandung layangkan surat teguran pertama. Wisata River Tubing di Subang bisa jadi pilihan untuk mengisi liburan kenaikan kelas anak-anak. Mengamankan aset lahan kebun binatang, pemerintah Kota Bandung melayangkan surat teguran pertama kepada pengelola kebun binatang Bandung. Tindakan tegas akan dilakukan setelah surat teguran ketiga dikirimkan pada 25 Juni 2023 mendatang. Pemerintah Kota Bandung melalui Satpol PP Kota Bandung melayangkan surat teguran pertama kepada pengelola kebun binatang Bonbin Bandung. Kepala Satpol PP Kota Bandung menyatakan hal ini dilakukan seiring akan dilaksanakannya pengamanan aset lahan pemerintah Kota Bandung di Bonbin Bandung. Surat teguran pertama dilayangkan kepada pengelola Bonbin Bandung pada 9 Juni 2023 lalu. Pengamanan aset akan dilakukan pada 25 Juni 2023 mendatang setelah surat teguran ketiga dilayangkan kepada pihak pengelola. Pengamanan aset tersebut meliputi penyegelan, pengosongan, dan pemberhentian operasional sesuai dengan tupoksi Satpol PP. Jadi kalau kita hitung, mulai dari kemarin teguran 1 hari Jumat, nanti sampai dengan SP3 itu kurang lebih tanggal 25 Juni. Itu hari kerja soalnya. Baru kita lakukan pengamanan aset yang meliputi yaitu penyegelan, pengosongan, hentikan kegiatan operasional. Berarti hanya lahannya aja Pak nanti yang... Iya, hanya lahan, bukan karena orang berpikir kebun binatang, padahal lahan aset. Lahannya aja. Lahan aset. Iya, kalau kebun binatangnya kan bisa punya taman yayasan markasat. Pengamanan aset lahan Bonbin milik pemerintah Kota Bandung ini dilakukan berdasarkan putusan pengadilan, di mana Pemkot dinilai memiliki bukti kepemilikan lahan. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Pengidap penyakit sifilis di Kota Bandung mencapai 881 orang. Jumlah tersebut merupakan hasil dari screening terhadap lebih dari 33.000 orang yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Bandung tahun 2022 lalu. Screening dilakukan di puskesmas, rumah sakit, dan klinik tertentu. Kota Bandung ternyata menjadi salah satu penyumbang kasus penyakit sifilis tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung mengalahkan Kota Depok dan Kota Bekasi sebagai penyangga ibu kota Jakarta. Tahun 2022 lalu, Dinas Kesehatan Kota Bandung melakukan screening terhadap 33.311 orang. Hasilnya 881 orang diantaranya positif mengidap sifilis. Screening dilakukan di rumah sakit, puskesmas, dan klinik tertentu. Screening juga dilakukan terhadap 23.000 ibu hamil. 23 orang di antara mereka positif mengidap sifilis. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kesehatan yang dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan di Kota Bandung melakukan screening terhadap masyarakat dan menemukan ada 881 orang yang positif. Gitu. Ini barangkali yang dikoreksi karena berita yang kami baca kemarin pemeriksaannya di sekitar area lokalisasi. Sebetulnya tidak. Pemeriksaan yang kami laksanakan dilaksanakan di puskesmas, rumah sakit, dan klinik-klinik tertentu. Saat ini penanganan penyakit sifilis dapat dilakukan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit di Kota Bandung. Untuk pencegahan, dilakukan edukasi kepada masyarakat bersama pihak terkait lainnya. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Sebanyak 366 jemaah haji asal Majalengka diberangkatkan pada Selasa sore. Mereka dilepas oleh keluarga dan kerabat dengan penuh haru. Pelepasan kloter 17 jemaah haji asal Majalengka dilakukan di halaman kantor Bupati Majalengka.
Pelepasan jemaah haji diwarnai isak tangis haru. Sejumlah pengantar memaksa melewati pembatas agar bisa memeluk keluarganya yang akan berangkat ke Tanah Suci. Berangkat haji sama siapa, Pak? Sendirian. Sendirian? Nggak sama ibu istri? Enggak. Di Tanah Suci kan musim panas ya, Pak ya? Iya. Persiapan apa yang Bapak siapkan? Ada payung, terus Obat. obat, ada ya ini apa nama taksi apa? Iya. Ya. Artinya sudah mempersiapkan Iya, dari awal. Iya. Sebanyak 366 jemaah haji dan 8 orang petugas dari kloter 17 ini dilepas secara simbolis oleh Bupati Majalengka. Tahun ini kuota haji untuk Majalengka sebanyak 1.173 orang dan mendapat tambahan kuota sebanyak 110 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 50 jemaah haji masuk dalam kategori lansia. Pemkab Majalengka telah menyiapkan tenaga medis untuk melayani para jemaah haji tersebut. Kita siapkan para petugas 8 setiap kloter, ya, ditambah sekarang kalau dulu kan cuma 5, sekarang 8. Ya, untuk memastikan mereka bisa melayani para jemaah baik kesehatan maupun ibadahnya. Dan saya sudah minta kepada Kadinkes agar mempersiapkan para dokter dan para medis yang betul-betul handal begitu dalam melayani para jemaah, karena hampir 50% dari yang diberangkatkan tahun ini adalah usia lanjut. Usai dilepas, para jemaah haji menuju Asrama Haji Indramayu. Mereka berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Internasional Kertajati, Majalengka pada Rabu sore. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka. Nah, jika Anda masih bingung untuk mengisi libur kenaikan kelas nanti, wisata river tubing di Subang dapat menjadi pilihan. Memiliki lintasan yang terjal dan menantang, lokasi wisata di sini dapat memicu adrenalin namun tetap aman bagi anak-anak. Wisata river tubing di Muara Jambu, Desa Cibesi, Kecamatan Ciater, Subang ini dapat menjadi pilihan untuk mengisi libur sekolah maupun libur akhir pekan bersama keluarga tercinta. Meskipun memiliki jalur yang cukup terjal dan bebatuan, namun wisata river tubing di aliran Sungai Curug Cibarebei ini aman bagi anak-anak karena arus sungai yang cukup landai. Sebelum bermain river tubing, pengunjung harus menggunakan pengaman seperti pelampung dan helm terlebih dahulu. Pengunjung juga mendapatkan pengarahan agar tetap aman ketika melintasi jalur yang terjal. Berpetualang wisata river tubing dijamin sangat mengasyikkan, terutama bagi pecinta olahraga ekstrim. Apalagi di lintasan ini, pengunjung disuguhkan dengan trek yang cukup terjal dan menantang. Dengan lintasan sepanjang 1,2 km, pengunjung harus melalui bebatuan dan beberapa lintasan yang menurun tajam. Gimana tadi main ini tanggapannya? Alhamdulillah karena pengalaman pertama jadi seru gitu ya. Banyak jeram dan yang lain. Udah direncanakan apa gimana? Ya, memang direncanakan setelah selesai ujian kelas 6 mau wisata alam. Sempat terguling nggak tadi? Nggak ada. Banyak batu-batunya? Banyak. Wisatanya dari mana aja biasanya? Kalau wisatawan mayoritas masih dari daerah Karawang, Bekasi, sama Cikampek. Beberapa ada juga dari Jakarta, Bandung, dan daerah Subang. Untuk harganya per orang? Kalau river tubing itu di 55.000 per orang. Sejak kapan ada ini? Kalau river tubing pertama buka di 2021 merintis awal river tubing. Untuk lintasannya seperti apa sih tadi? Kalau lintasan sendiri jalurnya aman, nggak terlalu banyak jeraman, masih bisa buat anak-anak juga, anak SD juga bisa. Untuk bermain river tubing di lokasi ini, pengunjung dikenakan biaya sebesar Rp55.000 per orang. Setelah mencapai garis finish, pengunjung harus kembali berjalan membawa ban untuk kembali ke lokasi awal. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.